Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Anggi Ramadhani with NPM 254110099. I'm from my class 25 MNG. Watching, enjoy the video. 1 hour later. A few moments later. Baik, di video kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, hai semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam dunia akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini adalah fondasi dari seluruh sistem akuntansi. Tanpanya, kita tidak akan bisa memahami bagaimana laporan keuangan disusun. Kita masuk ke dalam pengertian akuntansi dan posisi persamaan dasar. Sebelum membahas persamaannya, mari kita pahami dulu apa itu akuntansi. Baik, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, seluruh proses ini didasarkan pada satu prinsip sederhana, yaitu setiap transaksi keuangan selalu memengaruhi setidaknya dua sisi yang harus imbang. Inilah yang melahirkan persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasarnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal, yaitu ekuitas pemilik. Mari kita bahas satu persatu. Aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi seperti kas, piutang, peralatan, atau gedung. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah perusahaan untuk membayar kepada pihak lain seperti utang usaha, pinjaman, atau gaji yang belum dibayar. Selanjutnya ada modal. Modal adalah hak milik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dengan kata lain, semua sumber daya yang dimiliki perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu dari pemilik atau modal dan dari kreditur atau utang. Kita masuk ke dalam contoh sederhana. Mari kita lihat contoh sederhananya. Misalnya, Pak Andi mendirikan usaha dengan menyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Artinya, kas bertambah 10 juta dan modal juga bertambah 10 juta. Persamaan menjadi aset 10 juta rupiah, kewajiban Rp0, ditambah modal 10 juta rupiah. Kemudian, perusahaan membeli peralatan senilai 4 juta rupiah secara tunai. Aset berkurang pada kas 4 juta rupiah, bertambah pada peralatan 4 juta rupiah. Total aset tetap 10 juta rupiah sehingga persamaan tetap seimbang. Selanjutnya ada transaksi yang mengubah kewajiban. Sekarang, misalnya perusahaan membeli persediaan barang dagang secara kredit senilai 2 juta rupiah, yaitu aset bertambah dalam kurung persediaan ditambah 2 juta rupiah, kewajiban bertambah atau utang usaha bertambah 2 juta. Persamaan menjadi aset 12 juta rupiah,
kewajiban 2 juta rupiah dan modal 10 juta rupiah. Kemudian perusahaan membayar utang sebesar 1 juta rupiah, kas menjadi berkurang 1 juta rupiah, sedangkan kewajiban berkurang sebesar 1 juta rupiah. Persamaan tetap seimbang. Pengaruh pendapatan dan beban. Sekarang kita tambahkan dua elemen baru, pendapatan dan beban. Keduanya memengaruhi modal pemilik. Pendapatan revenue akan menambah modal karena meningkatkan laba. Beban expense akan mengurangi modal karena mengurangi laba. Contohnya, perusahaan memperoleh pendapatan tunai sebesar 3 juta rupiah. Jadi aset bertambah yaitu kas 3 juta rupiah dan modal bertambah karena laba naik jadi 3 juta rupiah. Kemudian perusahaan membayar biaya listrik 500.000 rupiah. Aset berkurang yaitu kas berkurang 500.000 rupiah. Modal berkurang karena beban meningkat 500.000 rupiah. Persamaan tetap aset, kewajiban ditambah modal, hanya saja modal berubah nilainya karena laba atau rugi. Selanjutnya ada pengaruh prive atau penarikan oleh pemilik. Dalam usaha perorangan, pemilik bisa mengambil sebagian uang atau barang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Transaksi ini disebut prive. Contohnya, pemilik mengambil kas sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Aset berkurang atau kas berkurang 1 juta rupiah, modal berkurang karena prive atau kepentingan untuk owner atau pemilik. Persamaan tetap seimbang, jadi setiap transaksi bisnis sekecil apapun akan selalu menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Baik, mari kita simpulkan. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang kedua, semua transaksi bisnis akan memengaruhi minimal 2 akun. Yang ketiga, persamaan ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, terutama neraca atau balance sheet. Yang keempat, perubahan modal disebabkan oleh 4 hal, yaitu investasi, pendapatan, beban, dan price. That's all the explanation for me. See you later. Bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.